di dalam kesempatan kali ini, Z Channel akan membahas sedikit tentang 5 tempat misterius yang ada di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang 5 tempat misterius di dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak tempat di bumi yang jarang bahkan belum pernah dijangkau oleh manusia. Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW yang kebenarannya sangat diyakini oleh umat muslim menyebutkan bahwa benar terdapat tempat misterius di bumi ini. Beberapa tempat itu tertulis dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101, surat An-Naml ayat 44 hingga hadis Nabi Muhammad SAW tentang Pulau Dajjal yang diriwayatkan Imam Muslim. Dan di dalam kesempatan kali ini, Z Channel akan membahas sedikit tentang 5 tempat misterius yang ada di bumi yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapapun yang meminum air tersebut maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Dalam Al-Quran telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. Yang kedua yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok Ya'juj dan Ma'juj, sebuah tembok besi raksasa yang dibuat oleh Raja Zulkarnain, tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 93 sampai 97 bahwa tembok tersebut berada di antara 2 gunung. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj, sebuah tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain, hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit yang mempercayai lokasi tembok tersebut di antara Samarkand dan India. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Yang ketiga yaitu Pulau Sokotra. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau, di mana pulau tersebut terdapat bintang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pintu itu
Kata Tamim berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait penjelasan tersebut, beredar isu bahwa beranggapan bahwa keterangan Tamim itu menuju pada Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman, karena seperti yang diceritakan pulau itu banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak dapat di tempat lain, serta jarang dikunjungi manusia. Yang keempat yaitu Gunung Kaf. Diceritakan Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau melihat Gunung Kaf yang mana tampak pemandangan sangat indah, sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Kaf diabadikan dalam sebuah surat Kaf, tapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang mengatakan letaknya di antara daerah Yaman. Selain itu, ada juga yang menyebutkan Gunung Kaf berada di daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi yang maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran, surah An-Naml ayat 44, serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur. Namun hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 4-7. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebuah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai salat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu, the rock, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik. Itulah beberapa pembahasan tentang 5 tempat misterius yang ada di Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kisah 5 tempat misterius di Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.